Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, balik lagi ke podcast Terang, temu edukasi dan ruang gagasan. Nah, podcast ini kita akan sharing banyak hal ya mengenai yang ada di sekitaran Bumi Tama. Kita akan sharing bersama guru-guru hebat yang ada di sekitaran Yayasan Bumi Tama. Nah, sahabat pendidikan, kalau mendengar kata guru, hal pertama yang kita pikirkan itu pasti sosok-sosok yang mengajar di depan kelas, ya memberikan arahan, memberikan masukan. Nah, tapi ada juga sosok guru itu yang orang nggak banyak tahu, yang mereka itu mau nggak mau keluar dari zona nyaman. Mereka harus selalu beradaptasi, selalu belajar supaya bisa relevan dengan perkembangan zaman. Nah, spesial hari ini kita kedatangan guru yang hebat. Nah, guru dari SDS 1 THJ Antangkalang. Ibu Rizky Nur Indah. Iya, Selamat datang, Bu. Oke, Bu Indah, apa kabar? Ya, alhamdulillah baiklah. Gimana perjalanannya tadi Ibu Indah kesini? Iya, kami jalan dari Region 1 itu jam 5:15 lalu sampai sini. Subuh itu? Iya, habis subuh, Pak. Oh, habis subuhan. Oke, Iya. Terus ya, saya dijemput sama Bu Likas dan juga Pak Kemal, lalu kita berangkat dan keadaannya itu masih kabut itu. Jarak pandangnya kayaknya 50 meter enggak ada deh. Oh iya. Sangat kabut itu. Itu berapa jam perjalanan tuh? Kayaknya 3 jaman deh. Waduh, iya, itu kami sampai sini jam 8-an. Jam 8-an Iya. ya, itu bukan pegel lagi itu. Udah. Iya, tapi tadi tuh ketiduran sih Pak, jadi aman aja. Mas. Iya, masih subuh juga kan ya? Iya. Iya. Sahabat pendidikan, mungkin kalian bertanya-tanya ya, ini nih bintang tamunya siapa sih? Ini Ibu Indah ini sosok yang kayak gimana sih? Mungkin boleh Ibu Indah sedikit profiling tentang Ibu Indah ke teman-teman kita yang ada di sini. Iya, baik, terima kasih. Nama saya Indah, seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, bahwa saya adalah guru di SDS 1 Tunas Harapan Jaya, ya di PT LMS. PT LMS. Ya, Langgeng Makmur Sejahtera di Region 2. Oke, di Mentaya. Iya, Mentaya. Okay. Dan saya di sana menjadi wali kelas 4. Wali kelas 4 di sana ya. Iya, guru wali kelas 4. Oke, Ibu udah lama di sana di Kendawangan? Baru 8 bulanan sih Pak, saya bulan September tahun 2025 ke Kalimantan ini. Oh, aslinya orang mana, Bu? Jogja. Jogja. Dari Jogja. Kelihatan medoknya enggak, Pak? Kedengeran sih. Dan jauh ya teman-teman, Jogja. Kok bisa Ibu tiba sampai Kalimantan dan ngajar di SDS THJ? Ya, waktu itu tuh saya dapat lokernya itu dari kakak tingkat saya di Pramuka Universitas dulu, namanya Kak Topan, dan beliau sekarang tuh menjadi kepala sekolah di SMP Metro Kendawangan di Kalimantan Timur. Iya, beliau itu membutuhkan guru IPA dan saya kan jurusannya IPA kan Pak. Jadi betul. Ya wes, saya kayaknya mau daftar sekolah di sana deh, Kak, gitu. Ya wes, kesini aja deh. Daftar. Habis itu ternyata tidak di sana ditempatkannya, tapi di Kalimantan Tengah di SDS Tunas Harapan Jaya. Seperti itu, Pak. Oke. Ibu Indah sendiri dulu ya waktu masih kuliah itu udah kebayang nggak kayaknya nanti kalau aku udah lulus aku tuh pengen jadi guru gitu, kayaknya ada nih potensiku nih jadi seorang guru. Iya. Kapan tuh ibunya? Malah justru saya tuh kayak emang dari dulu tuh saya mencari cita-cita saya ya, karena selalu dari SD SMP itu selalu ditekankan oleh guru-guru saya, ayo kamu harus punya cita-cita, karena ya kamu ngapain belajar kalau kamu tuh nggak punya tujuan gitu loh, harus punya tujuan dulu baru kamu kejar itu tujuannya. Nah, baru pada saat SMA itu saya tuh kan dekat sama kakak-kakak saya, dan kakak-kakak saya itu cerita temannya itu menjadi guru di pedalaman, jadi ikut program SM3T. Nah, dari cerita-ceritanya itu yang sangat asyik sekali. Mereka kayak suka pergi ke pantai, habis itu mengajak anak-anaknya bakar-bakar ikan ke sungai, gitu-gitu. Pokoknya pembelajaran outdoor yang dimana saya kan anak pramuka ya, suka yang outdoor-outdoor ya Pak ya. Jadi wah kayaknya pengen deh kalau jadi guru gitu, tapi di pedalaman gitu. Biar merasa kayak ada tertantang gitu ya, kayak seru nih, kayak ngajar di kota kayaknya gitu-gitu aja, cobalah gitu ya. Iya, mencoba hal baru, habis itu budayanya juga baru, betul. Makanan-makanan yang baru gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya.
waktu pertama kali Bu Indah datang dari Jogja datang ke Kalimantan, itu culture shock apa yang Bu Indah rasakan? Terutama di Kalimantannya pedalaman lagi. Nah, itu apa tuh? Boleh kita tahu tuh. Mungkin culture shock yang pertama itu adalah airnya ya Pak. Air. Oh iya sih, ya benar. Iya, karena ternyata berbeda sekali ya dengan air yang ada di Jawa. Gitu, kalau air di Jawa kan ambil dari sumur aja udah jernih kan, ya, tapi ternyata kalau di sini tuh nggak ada sumur ya, karena apa airnya gambut ya, air gambut. Jadi ya kita ngambilnya dari sungai, dan saya baru pertama kali sampai di LMS itu saya kaget, loh kok warnanya beda, ini kok warnanya coklat sih. Terus saya kan tanya sama teman saya, Kak ini air buat apa gitu? Iya itu buat mandi Kak. Oh iya Kak. Iya, dan itu tuh kayak lebih jernih dari biasanya, karena biasanya tuh lebih keruh, soalnya ada penambangan kayak gitu. Iya. Oh, oke. Selain air apalagi tuh yang culture shock? Mungkin makanan, mungkin gimana? Kalau makanan sih karena masih banyak orang Jawa ya, jadi masih lidahnya masih hampir-hampir sama aja lah. Yang culture shock itu mungkin jaringan internet, listrik yang nggak selalu ada. Jadi kami kan belum pakai PLN ya Pak, masih hidup mati kan. Jadi kayak ada jamnya gitu ya, kapan hidup, kapan matinya. Jaringannya juga pakai Iwenet kalau di sana, jadi nggak ada jaringan, Telkomsel pun nggak ada. Iya, jadi ya itu. Kalau listrik mati pun kadang jaringannya juga mati. Apalagi kalau hujan lebat itu juga mati jaringan, udah nggak ada lagi. Tapi jaringan. Ibu saya lihat aktif di TikTok ya. Aktif tuh, saya lihat kayak kegiatannya selama mengajar di sana bareng anak, main juga. Iya, main sama anak-anak gitu. Emang ya saya suka mendokumentasikan kenangan-kenangan saya sih Pak, karena kan itu kayak nggak akan terulang kembali kan. Betul. Pengalaman berharga ya buat ibu. Benar. Nah, itu tadi ya pengalaman Ibu Indah. Nah, kan dari konten TikTok yang Bu Indah share tadi, boleh nggak sih Ibu ceritakan seperti apa SD 1 THJ dan lingkungan tempat kerja Ibu Indah yang ada di sana? Kita pengen tahu nih Ibu Indah selama 8 bulan di sana, apa aja yang istimewa menurut Ibu Indah selama di sana? Yang membuat istimewa adalah sekolahnya itu sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Oh iya tadi ya. Iya, karena saya kan emang pengen jadi guru pedalaman ya Pak ya. Jadi ternyata ini emang dari hati ini. Iya, beneran. Saya waktu pertama kali itu, wow, sekolahnya kayak gini. Kan masih dari papan-papan kayu sederhana gitu kan Pak. Jadinya Ibu Indah Gen Z ya? Iya, saya Gen Z. Biasanya Gen Z itu menghindari banget tuh, kayak jadi pedalaman ogah lah gitu. Tapi justru itu membuat saya tertantang Pak. Wow, masih ada ya ternyata di sekolah yang seperti ini. Terus seperti apa sih anak-anaknya, saya jadi wow, kayak gimana ya, kayak excited banget. Iya, excited banget. Sana, ya. Dan ternyata emang lingkungannya walaupun masih terbuat dari papan kayu itu, tapi terlihat asri pemandangannya. Habis itu bagus Pak pemandangannya. Katanya Bu Sri itu malah pemandangannya di THJ itu yang paling bagus daripada sekolah-sekolah lain di Yayasan Bumi Tama katanya Pak. Ayo harus lihat ya Pak. Harus sih. Kalau di konten Ibu tadi kayak yang kalian naik menara tadi itu emang pemandangannya oke sih. Iya, di sana tuh bagus banget Pak. Iya. Boleh lah main sana. Berapa jam perjalanan kira-kira kalau dari sini ke sana tuh? Kalau dari sini ke sana, karena kalau sampai region 1 itu 3 jam, berarti kalau tambah 1,5 jam berarti 4,5 jam ya. Oke aja, saya masih oke tuh. Bisa nanti jalan-jalan ke sana. Iya, tapi kan kalau yang 3 jam dari sini ke region 1 itu mode lambat aja sih Pak. Jadi kami slow aja. Jadi mungkin sekitar 3 jaman lah bisa sampai LMS. Okay. Masih oke. Monggo ke sana. Boleh. Dengan senang hati kami akan menyambutnya. Oke, itu tadi mengenai suasana di sana ya. Nah, kalau karakteristik sendiri. Nah, karakteristik peserta didik yang ada di LMS itu sendiri menurut Ibu Indah gimana tuh? Kalau karakteristiknya ya seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anaknya tuh kayak lebih mandiri. Ya enggak Pak? Ya kan? Habis itu kayak ya mereka tuh selain mandiri, mereka juga percaya diri, lebih berani. Dan berani mencoba hal-hal baru. Dan kayak kemarin contohnya tuh di taman itu tuh ada ular Pak.
Ular? Iya ular, ya walaupun sejempol segini sih, tapi panjang banget kan. Tapi ular gitu. Ya ular dari ular kan. Ya bayangin kalau anak-anak kota atau anak-anak yang lain kan mungkin udah takut-takut. Nah kalau anak-anak kami itu malah justru mengerubunginya. Ular. Habis itu mereka lihat, mereka langsung ngambil ya kayak kayu gitu, lalu mereka usir-usir gitu. Ternyata mereka juga berani. Alah Bu, di sana loh ular itu dimakan. Kayak gitu. Apa ya namanya? Ripung apa? Dopung. Jenis ularnya atau nama masakannya? Jenis ularnya. Dopung. Dopung. Iya. Yang dia tuh kayak piton tapi bantet kecil. Iya. Kayak gitu. Jadi udah biasa aja Bu kami tuh melihat ular kayak gitu. Jadi mereka tuh mungkin udah terbiasa melihat hal binatang-binatang melata ya Pak ya mungkin ya. Iya. Justru itu gitu. Bukan ini ya, jadi mainan malah mungkin. Iya. Saya jadi keinget ini anak saya di SD tuh ada biawak besar, lumayan besar lah ya, lewat di lapangan. Dikejar Bu. Jadi biawaknya lari ketakutan gitu, dikejar sama mereka. Memang gitulah. Iya. Kayak lebih berani gitu lebih kan. Berani. Iya. Dan apa hal yang menurut Ibu itu kayak berkesan deh melihat karakteristik anak-anak yang ada di SD 1 yang ada ini? Ya, karena mereka itu lebih mandiri, habis itu rajin membantu orang tua, kayak mereka tuh lebih kuat saya rasa dan tidak mudah mengeluh. Kayak mereka lebih berani mencoba hal-hal baru. Kayak mereka pun harus bangun subuh tadi kan. Benar-benar nunggu jemputan ya. Betul. Dan bahkan Pak, saya itu punya anak pindahan yang dari Kalimantan Timur itu, dia itu berangkat sekolah harus sudah siap. Itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi tuh? Jam 4 pagi tuh harus sudah siap di halte. Atau orang tuanya kalau mau dapat tempat duduk itu harus nganterin ke traksinya pagi-pagi. Iya kayak gitu. Lalu mereka berangkat jam 6-an baru, 6 atau jam 7-an itu baru sampai. Kalau nggak hujan ya jam 6, kalau hujan ya mungkin katanya jam 7. Habis itu mereka tuh kayak seharian di sekolah karena dia nggak bisa pulang jam 12, tapi dia harus nunggu kakak-kakak mereka yang SMP. Jadi dia pulang sore sampai di rumah maghrib. Jadi kayak orang kerja banget ini ya anak sekolah. Kayak gitu. Jadi wow, mereka ternyata lebih kuat malah saya rasa dari secara nggak langsung itu membentuk karakter mereka Bu. Iya betul Pak. Hebat banget sih. Hebat banget sih. Anak-anak kebun itu memang saya apresiasi. Benar nggak diragukan lagi ya. Iya. Nah, tantangan terbesar apa yang Bu Indah hadapi ketika mendidik anak-anak murid yang ada di LMS? Mungkin kayak karena karakteristik tadi beda ya sama anak kota. Apa tuh yang tantangan yang Ibu Indah hadapi dan gimana cara Ibu Indah menemukan atau ibaratnya melewati tantangan itu? Iya, mungkin saya sampaikan tantangan yang pertama mungkin karena boleh. Sarana dan prasarananya seperti alat peraga, habis itu referensi buku, habis itu fasilitasnya yang masih kurang ya Pak ya. Tidak seperti di kota ya. Saya harus benar-benar kami itu di sana itu harus benar-benar berinovasi untuk gimana caranya sih biar materi ini tuh bisa tersampaikan. Alat peraga yang harusnya seperti ini mungkin kita harus modifikasi. Adanya ini nih bisa nggak ya kita pakai untuk menyampaikan sesuatu materi itu ke murid itu sih. Dan alhamdulillah juga kami juga sudah difasilitasi oleh pemerintah yang TV besar Smart TV interaktif. Itu TV interaktif itu, dan itu alhamdulillah sangat berguna sekali bagi anak-anak kami sangat suka sekali dengan itu. Itu sangat bermanfaat sekali sih. Menambah semangat belajar juga ya anak-anak. Betul. Selain anak kita guru juga dimudahkan tuh ada layar interaktif itu. Iya, gitu sih. Dan selanjutnya adalah dukungan orang tua. Namanya juga orang tuanya dari pagi berangkat, habis itu baru pulang sore kan mungkin kurangnya perhatian, karena pasti sorenya tuh orang tua udah capek atau ya harus mengerjakan hal yang lain dan harus cepat-cepat tidur kan, jadi mungkin kurangnya dukungan orang tua. Nah maka dari itu
Emang saya tuh harus benar-benar, karena saya emang sudah kayak gimana ya, udah cinta banget sama anak-anak wali saya, anak-anak didik saya gitu. Jadi saya tuh pokoknya kamu tuh di rumah juga harus kerja PR. Kamu harus nggak boleh main terlalu lama, nggak boleh main HP terlalu lama kayak gitu. Mungkin orang tua kalian nggak terlalu memperhatikan, tapi ibu di sini akan memperhatikan kalian, meskipun dari jarak jauh gitu. Kayak gitulah. Itu ya. Yeah. Ada nggak sih kayak momen Ibu Indah tuh kayak pengen aku nyerah gitu selama ngajar di sana sampai mungkin terbesit di pikiran Bu Indah kayaknya aku berkata udahlah tinggalkan aja Kalimantan gitu. Pernah nggak ada di momen itu? Kalau itu tuh ada, itu di fase saya kayak kangen sama orang tua sih. Cuma kalau karena akhirnya kayak gini nih, fasilitasnya di sekolah kayak gini sih enggak sih. Cuma ya pengen ketemu sama orang tua aja sih, gitu aja. Jadi mungkin enggak ada kali ya Pak ya. Aman aja. Saya juga kalau disuruh mandi di sungai juga saya suka-suka aja. Malah saya jadikan tempat renang gitu-gitu sih Pak. Betul. Jadi keinget waktu kecil ya, malah kita main sama anak-anak, seru-seruan gitu. Keren. Suka aja sih. Dan lingkungannya kan juga asri dan nggak banyak polusi kan Pak. Bener, jadi nggak ada suara klakson di mana gitu ya, Iya, mungkin kalau di sana mungkin yang itu debu aja sih. Cuma cuma kalau pas musim kemarau aja gitu. Aman aja sih Pak. Aman. Iya. Ngomongin soal harapan, ketika ada tantangan kita merubah tantangan tersebut menjadi harapan. Nah, Ibu Indah ada momen nggak kayak merasa kayaknya apa yang kulakukan ini berarti gitu, ada artinya gitu, momen kayak perjuanganku ini nggak sia-sia loh gitu, boleh nggak share ke teman-teman? Tentunya saya merasakan seperti itu karena terlihat dari hasilnya. Jadi kan anak-anak saya dulu itu tuh kayak kalau biar antengnya apa ya, tenang anteng itu tuh kayak harus diteriakin gitu loh. Iya. Tapi dengan apa ya, perlahan-lahan saya kayak mengarahkan ke anak-anak bisa enggak sih kalau seumpama ibu tuh mengandani apa ya, ngasih tahu kalian tuh dengan cara yang baik-baik gitu, bisa enggak diajari gitu. Bisa Bu, ya udah berarti kan ibu nggak perlu marah-marah kan gitu. Kalau marah-marah kamu juga marah nggak? Ya pokoknya ya ditanya-tanya kayak gitulah. Pokoknya pelan-pelan kayak gitu. Nanti lama-lama tuh anak-anak akan paham sendiri. Oh ternyata kalau ibu diam tuh saya harus diam. Kayak gitu. Habis itu kalau mereka itu rame, nanti tuh saya tuh gini kalau di kelas. Kalau mereka rame, saya bilang hitung mulai, mereka menghitung 1, 2, 3, 4, 5, nanti sampai mereka itu bersama-sama menghitung sampai 100 misal. Nah kalau udah kompak semuanya baru mereka nanti otomatis diam sendiri. Gitu. Ya. Memang ada cara-caranya juga. Benar kita terutama yang ada di kebun ini anaknya memang saya pribadi merasakan kayak ini luar biasa. Saya tuh pertama kali yang ibaratnya keluar suara saya asli ke depan anak-anak tuh ya di sini sama di sini. Kayak memang ada beberapa yang bisa dibilangin sekali, cukup sekali aja, ada yang berkali-kali. Itu memang luar biasa sih pengalaman yang nggak tergantikan lah selama mengajar di sini. Kayak gitu. Nah itu tadi dari Ibu Indah ya pengalaman-pengalamannya. Ibu Indah ada pesan nggak buat teman-teman kita calon guru nih yang mungkin nanti dia pengen ngajar di pedalaman juga, boleh kasih pesan teman-teman kita? Pesan saya intinya ketika kamu itu mau memilih jalan sebagai guru, kamu itu harus yakin 100%, tidak boleh ragu. Gak boleh nanggung ya. Gak boleh nanggung. Terjun gitu. Iya, kalau ragu mending gak usah sekalian. Benar. Karena guru itu menurut saya ibarat lilin. Dia rela habis asal kelasnya bisa terang. Kayak gitu. Luar biasa. Dan gimana ya, guru itu kan jalur pengabdian ya. Iya benar. Iya, jadi guru itu harus siap mengabdi dimanapun berada. Dan
bagaimanapun karakteristik anak-anaknya seperti itu. Dan saya ada pepatah ini, bukan pepatah, siapa ya, kata-kata. Boleh sampaikan ke teman-teman kita. Boleh, silakan. Baik, guru tanpa siap mengabdi itu hanya sekedar transfer ilmu. Nah ya, tetapi jika guru siap mengabdi, itu mereka berarti mentransfer hati dan juga masa depan. Biasa. Mantap. Keren. Nah, itu tadi ya apa yang bisa disampaikan Ibu Indah ke kita semua, luar biasa, menginspirasi banget. Saya juga pas dengar tuh kayak ketawa-ketawa sendiri gitu. Kayak bener lagi, iya lagi gitu kan. Nah, menjadi seorang guru itu memang kita nggak selalu ibaratnya cuma datang ngajar setelah itu pulang. Nah, kadang kita jadi guru juga harus mendengarkan, memahami, kayak mencari tahu ini anak kenapa gitu, gimana sih maunya nak gitu, sehingga nanti kita bisa menemukan versi terbaik dari murid-murid yang kita ajarkan. Nah, terima kasih Ibu Indah atas inspirasi yang udah dibagikan ke kami semua, luar biasa. Dan sampai jumpa di podcast inspirasi berikutnya. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, share dan komen video ini. Share aja ke banyak grup-grup keluarga kalian sehingga nanti mereka bisa mendapatkan input yang baik dari podcast ini, dan kita juga akan terus membuat podcast pendidikan dengan mengundang tamu-tamu yang hebat yang ada di Yayasan Bumi Tama. Oke. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.